Suhail bin Amr. Tawanan yang menjadi pahlawan. Ketika ia menjadi tawanan kaum muslimin di Perang Badar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendekati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan saya cabut 2 buah gigi depan Suhail bin Amr ini, biar ia tidak bisa berpidato menjelekkan Anda lagi." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan wahai Umar. Saya tidak mau merusak tubuh seseorang, karena nanti Allah akan merusak tubuhku walaupun saya seorang nabi." Kemudian Rasulullah menarik Umar ke dekatnya, lalu bersabda, "Hai Umar, mudah-mudahan esok, pendirian Suhail akan berubah seperti yang kamu sukai." Di akhir tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya pergi ke Mekah dengan tujuan berziarah ke Baitullah dan melakukan umrah, jadi bukan maksud hendak berperang. Tanpa mengadakan persiapan untuk peperangan. Keberangkatan mereka ini diketahui oleh Quraisy, hingga mereka pergi menghadang. Mereka bermaksud menghalangi kaum muslimin berangkat ke kota Mekah. Suasana pun menjadi tegang dan hati kaum muslimin menjadi berdebar-debar. Rasulullah berkata kepada sahabatnya, "Jika pada waktu ini Quraisy mengajak kita untuk berdamai, tentu akan kukabulkan." Maka, setiap utusan Quraisy kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa kedatangannya bukanlah untuk berperang, tapi untuk mengunjungi Baitullah Al-Haram dan menjunjung tinggi upacara-upacara kebesarannya. Utusan-utusan itu datang bergantian. Quraisy terus mengirim utusan yang lebih bijak dan lebih disegani sehingga tibalah giliran Urwah bin Mas'ud ATS Saqafi. Seorang yang lebih tepat untuk diserahi tugas seperti ini. Menurut anggapan Quraisy, ia akan mampu meyakinkan Rasulullah untuk kembali pulang ke Madinah. Tetapi, tak lama kemudian, Urwah kembali kepada kaumnya, seraya berkata, "Wahai rekan-rekanku kaum Quraisy, saya sudah pernah mendatangi Kaisar, Kisra dan kepada Negus di istana mereka masing-masing. Demi Allah, tak seorang dari mereka yang saya lihat lebih dihormati oleh rakyatnya, seperti Muhammad oleh para sahabatnya. Sungguh, di sekitarnya saya dapati suatu kaum yang sekali-kali takkan rela membiarkannya mendapat cedera. Nah, pertimbangkanlah apa yang hendak Tuhan lakukan dengan hati-hati." Saat itu orang-orang Quraisy pun merasa yakin bahwa usaha-usaha mereka tidak ada faedahnya, hingga mereka memutuskan untuk menempuh jalan berunding dan perdamaian. Dan untuk melaksanakan tugas ini mereka pilihlah pemimpin mereka yang lebih tepat, tiada lain dari Suhail bin Amr. Kaum muslimin melihat Suhail datang dan mengenal siapa dia. Maka maklumlah mereka bahwa orang-orang Quraisy akhirnya berusaha untuk berdamai dan mencapai saling pengertian, dengan alasan bahwa yang mereka utus itu ialah Suhail bin Amr. Suhail duduk berhadapan muka dengan Rasulullah, dan terjadilah perundingan yang berlangsung lama di antara mereka, yang berakhir dengan tercapainya perdamaian. Dalam perundingan ini, Suhail berusaha hendak mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya untuk Quraisy. Disokong pula oleh toleransi luhur dan mulia dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mendasari berhasilnya perdamaian tersebut. Sementara itu waktu terus berjalan hingga tibalah tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah bersama kaum muslimin berangkat untuk membebaskan Mekah. Quraisy melanggar perjanjian dan ikrar mereka dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga orang-orang Muhajirin pun kembali ke kampung halaman mereka setelah mereka dulu diusir daripadanya dengan paksa. Bersama mereka ikut pula orang-orang Ansyori, yakni yang telah membawa mereka berlindung di kota mereka, serta mengutamakan mereka dari diri mereka sendiri. Kembalilah pula Islam secara keseluruhannya, mengibarkan panji-panji kemenangannya di angkasa luas. Dan kota Mekah pun membukakan semua pintunya. Sementara orang-orang musyrik terpaku dalam kebingungannya. Nah, menurut perkiraan Anda, apakah nasib yang akan ditemui sekarang ini oleh orang-orang itu, yakni orang-orang yang telah menyalahgunakan kekuatan mereka selama ini terhadap kaum muslimin, berupa siksaan, pembakaran, pengucilan dan pembunuhan? Rupanya Rasulullah yang amat pengasih itu tidak hendak membiarkan mereka meringkuk demikian lama di bawah tekanan perasaan yang amat pahit dan getir ini. Dengan dada yang lapang dan sikap yang lunak dan lembut, dihadapkan wajahnya kepada mereka, sementara getaran dan irama suaranya yang bagai menyiramkan air kasih sayang berkumandang di telinga mereka, "Wahai segenap kaum Quraisy, apakah menurut sangkaan kalian, yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Mendengar itu tampillah musuh Islam kemarin Suhail bin Amr memberikan jawaban, "Harapan yang baik. Anda adalah saudara kami yang mulia, dan putra saudara kami yang mulia." Sebuah senyuman yang bagaikan cahaya, tersungging di kedua bibir Rasulullah kekasih Allah itu. "Pergilah. Kalian bebas." Ucapan yang keluar dari mulut Rasulullah itu tidaklah akan diterima begitu saja oleh orang yang masih mempunyai perasaan, kecuali dengan hati yang telah menjadi peleburan dan perpaduan antara rasa malu, ketundukan dan penyesalan. Pada saat itu juga, suasana yang penuh dengan keagungan dan kebesaran ini telah membangkitkan semua kesadaran Suhail bin Amr,
menyebabkannya menyerahkan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan keislamannya itu bukanlah keislaman seorang laki-laki yang menderita kekalahan lalu menyerahkan dirinya kepada takdir di saat itu juga. Tetapi, sebagaimana akan ternyata di belakang nanti, adalah keislaman seorang yang terpikat dan terpesona oleh kebesaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebesaran agama yang diikuti ajaran-ajarannya oleh Nabi Muhammad, dan yang dipikulnya bendera dan panji-panjinya dengan rasa cinta yang mendalam. Orang-orang yang masuk Islam di hari pembebasan kota Mekah itu disebut tulaka, artinya orang-orang yang dibebaskan dari segala hukum yang berlaku bagi orang yang kalah perang, karena mereka mendapat amnesti dan ampunan dari Rasulullah. Dengan kesadaran sendiri mereka pindah dari kemusyrikan ke agama tauhid. Agama Islam telah menempa Suhail dengan ideologi baru. Semua kelebihan dan keahliannya selama ini menambah kokoh imannya. Sehingga orang-orang melukiskan sifatnya dalam beberapa kalimat, pemaaf, pemurah, banyak sholat, syaum dan bersedekah serta membaca Al-Quran dan menangis disebabkan takut kepada Allah. Demikianlah kebesaran Suhail. Walaupun ia menganut Islam di hari pembebasan dan bukan sebelumnya, tetapi kita lihat dalam keislaman dan keimanannya itu mencapai kebenaran tertinggi. Sedemikian tinggi hingga dapat menguasai keseluruhan dirinya dan merubahnya menjadi seorang abid dan zahid, dan seorang mujahid yang mati-matian berkurban di jalan Allah. Dan tatkala Rasulullah berpulang ke Rafiqul A'la, demi berita itu sampai ke Mekah, waktu itu Suhail sedang bermukim di sana, kaum muslimin yang berada di sana menjadi resah dan gelisah serta ditimpa kebingungan, seperti halnya saudara-saudara mereka di Madinah. Untunglah keadaan itu segera ditentramkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan kalimat-kalimatnya yang tegas, barang siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tetap hidup dan takkan mati untuk selama-lamanya. Kalau Abu Bakar berhasil menenangkan kaum muslimin di Madinah, maka tindakan yang sama juga dilakukan Suhail di Mekah. Dikumpulkannya seluruh penduduk, lalu berdiri memukau mereka dengan kalimat-kalimatnya yang mantap, memaparkan bahwa Muhammad itu benar-benar Rasul Allah dan bahwa ia tidak wafat sebelum menyampaikan amanat dan melaksanakan tugas risalat. Dan sekarang menjadi kewajiban bagi orang-orang Mu'min untuk meneruskan perjalanan menempuh jalan yang telah digariskannya. Maka dengan langkah dan tindakan yang diambil oleh Suhail ini, serta dengan ucapannya yang tepat dan keimanannya yang kuat, terhindarlah fitnah yang hampir saja menumbangkan keimanan sebagian manusia di Mekah ketika mendengar wafatnya Rasulullah. Dan pada hari itu pula, lebih dari saat-saat lainnya, terpampanglah secara gemilang kebenaran dari nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah telah dikatakannya kepada Umar ketika ia meminta izin untuk mencabut 2 buah gigi muka dari Suhail sewaktu tertawannya di Perang Badar? Ketika sampai ke telinga kaum muslimin di Madinah tindakan yang diambil Suhail di Mekah serta pidatonya yang mengagumkan yang mengukuhkan keimanan dalam hati, teringatlah Umar bin Khattab akan ramalan Rasulullah. Lama sekali ia tertawa, karena tibalah hari yang dijanjikan itu, di saat Islam beroleh manfaat dari 2 buah gigi Suhail yang sedianya akan dicabut dan dirontokkannya. Di saat Suhail masuk Islam di hari dibebaskannya kota Mekah. Dan setelah ia merasakan manisnya iman, ia berjanji terhadap dirinya yang maksudnya dapat disimpulkan pada kalimat-kalimat berikut ini. Demi Allah, suatu suasana yang saya alami bersama orang-orang musyrik, pasti akan saya alami pula seperti itu bersama kaum muslimin. Dan setiap nafkah yang saya belanjakan bersama orang-orang musyrik, pasti akan saya belanjakan pula seperti itu bersama kaum muslimin. Semoga perbuatan-perbuatan saya belakangan ini akan dapat mengimbangi perbuatan-perbuatan saya terdahulu. Dahulu dengan tekun ia berdiri di depan berhala-berhala. Maka sekarang ia akan berbuat lebih dari itu berdiri di hadapan Allah yang Maha Esa bersama orang-orang mukmin. Itulah sebabnya ia terus sholat dan sholat, tekun syaum dan syaum. Segala macam ibadat yang dapat mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, pasti dilakukannya sebanyak-banyaknya. Demikian pula di masa silam, ia berdiri di arena peperangan bersama orang-orang musyrik menghadapi Islam. Maka sekarang ia harus tampil di barisan tentara Islam sebagai prajurit yang gagah berani, untuk memadamkan bersama para pendekar kebenaran, perapian Nubhar yang disembah oleh orang-orang Persia, dan mereka bakar di dalamnya saji-sajian rakyat yang mereka perbudak, serta melenyapkan pula bersama para pendekar kebenaran itu kegelapan bangsa Romawi dan kedaliman mereka, dan menyebarkan kalimat tauhid dan takwa ke pelosok-pelosok dunia. Maka pergilah ia ke Syria bersama tentara Islam untuk turut mengambil bagian dalam peperangan di sana. Tidak ketinggalan pada pertempuran Yarmouk, saat kaum muslimin menerjuni pertarungan terdahsyat dan paling sengit yang pernah mereka alami. Hatinya bagaikan terbang kegirangan karena mendapatkan kesempatan yang amat baik ini, guna menebus kemusyrikan dan kesalahan-kesalahannya di masa jahiliyah dengan jiwa raganya. Suhail sangat mencintai kampung halamannya Mekah. Walaupun demikian, ia tak hendak kembali ke sana setelah kemenangan kaum muslimin di Syria. Ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ketekunan seseorang pada suatu saat dalam perjuangan di jalan Allah, lebih baik baginya daripada amal sepanjang hidupnya. Maka sungguh saya akan berjuang di jalan Allah sampai mati, dan takkan kembali ke Mekah. Suhail memenuhi janjinya ini. Dan tetaplah ia berjuang di medan perang sepanjang hayatnya, sehingga tiba saat keberangkatannya. Maka ketika ia pergi segeralah ruhnya terbang mendapatkan rahmat dan keridaan Allah. Semoga Allah menempatkannya bersama orang-orang yang beruntung. Amin.